Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Ya, kembali lagi di Rustan di kelas ya, RND. Rusen di ya, Rusen di ya. Insya Allah buat di kelas hari ini ya sesuai tadi karena tadi ada pertanyaan dari Kang Wildan apakah menyinggung soal desil-desil ya, desil pendapatan yang ada di apa ketentuan hak kifayah ya, hak kifayah yang memang dikeluarkan oleh Puskas Baznas Award ya, Puskas Baznas ya. Saya akan coba menjelaskan seperti apa ya yang tadi yang desil-desil tadi. Mudah-mudahan nanti juga ini bisa menjadi landasan dan juga jawaban bagi teman-teman yang mempertanyakan ya. Cuman belum mau menjawab menanyakan. Oke. Jadi sebetulnya materi ini sebelum-sebelumnya, kalau tidak salah, ini saya buat di tahun 2023 ya, 2023. Ya, 2023 nih, ya 26 Juli 2023. Dan sebetulnya perasaan saya pernah nge-share ya, pernah share. Tapi tidak jadi masalah. Ini kita anggap sebagai review ya, sebagai review. Jadi ketika kita melakukan penyaluran zakat infak sedekah, maka biasanya ada ketentuan-ketentuan ya, ada ketentuan-ketentuan. Yang pertama yang harus kita pahami adalah zakat infak sedekah ya. Zakat itu wajib ya, zakat itu wajib, hukumnya wajib. Maka dan pengeluarannya pun diatur oleh Al-Quran hanya untuk 8 asnaf. Ingat ya, zakat itu untuk 8 asnaf. Jadi tidak boleh sembarangan dibagikan. Ya, zakat itu tidak boleh sembarangan untuk dibagikan. Kalau infak sedekah itu sifatnya sunnah, ya, hukumnya sunnah boleh, ya. Nah, dan juga penyalurannya itu dibebaskan. Mau yang miskin, mau yang kaya itu nggak jadi masalah. Kalau zakat yang 8 asnaf, ada fakir, miskin, dan sebagainya, ya, yang sudah ada diatur oleh Al-Quran. Tapi yang infak sedekah itu bebas. Mau yang miskin, mau yang kaya, menikmatinya boleh. Ya, cuma berarti kan tinggal diperhatikan. Jadi poin pertama adalah teman-teman harus bisa membedakan antara zakat, infak, sedekah, termasuk tadi peruntukannya. Ya. Nah, untuk penyalurannya biasanya Basnas itu biasanya mengeluarkan ada namanya apa lembaga namanya Puskas Basnas ya. Itu mengeluarkan biasanya standar pengukuran kelayakan hidup atau had kifayah. Had kifayah itu apa? Had kifayah itu adalah suatu perhitungan ya, suatu perhitungan yang perlu dipastikan mengenai kebutuhan hidup individu atau keluarga dengan mempertimbangkan rata-rata posisi atau tingkatan kehidupan. Kalau bernegara biasanya kita ada namanya UMK, UMR. Ya, itu kan berarti standar kebutuhan. Kalau di dalam agama kita di Islam ada yang namanya had kifayah. Had kifayah itu adalah kira-kira berapa sih ya taraf kehidupan ekonomi yang layak untuk dijaminkan dalam kehidupan langsung individu maupun keluarga. Ya, jadi bisa jadi ibaratnya mah berapa sih kebutuhan orang ataupun keluarga, individu atau orang yang memang itu yang paling minim ya, paling minim. Ya, paling minim. Standarnya ya, standar biaya hidup sederhananya gitu ya. Walaupun ini memang tidak bisa disamakan dengan tidak pasti nanti standarnya akan berbeda, bukan standar ya.
nanti kondisinya akan berbeda-beda. Tapi had kifayah ini dibuat dengan berbagai macam sampel ya, pasti melalui riset ya, melalui riset. Maka angka-angka yang muncul di sini itu kan adalah ukuran. Nah, makanya kenapa kita diharuskan untuk melakukan survei. Survei ini adalah untuk memastikan bahwa kira-kira ada catatan nggak, misalkan kan gitu ya. Oh, ternyata nilai pendapatannya memang lebih dari hak kifayah, tapi ternyata ada catatan lain, misalkan oh di wilayah tersebut misalkan biaya hidupnya minimal sekian, kalau sesuai hak kifayah itu justru masih belum layak misalnya. Jadi nanti akan berbeda-beda. Makanya dibutuhkan ada yang namanya survei. Tapi hak kifayah ini menjadi tolak ukur awal ketika kita mau melakukan penilaian. Ya, jadi tidak serta-merta. Tapi tadi harus ada, ini bisa menjadi tindakan. Hak kifayah itu istihadi, berarti istihad. Yang istihad berarti kan ya juga kan keputusan bersama ya, keputusan bersama. Keputusan berarti yang mungkin ketika zaman Rasul nggak ada had kifayah gitu ya. Gitu ya. Jadi istihad berarti kan diserahkan kepada ulama untuk diputuskan bersama. Ya, jadi yang dan di bawah tanggung jawab pemerintah. Ya, maka had kifayah dapat berubah sesuai dengan perkembangan masa dan wilayahnya. Perbedaan antara had kifayah dan garis kemiskinan adalah kalau garis kemiskinan berfokus pada pendapatan minimal, sementara had kifayah berfokus pada kebutuhan minimal. Nah ini ya. Ada 5 unsur yang menjadi pertimbangan had kifayah yang disebut dengan maqasid syariah. Maqasid syariah itu apa? Hizbun nafs, hizbul adin, hizmal, hizbul akal, dan hiznas. Jadi menjaga jiwa ya. Nafs ya, nafs itu berarti menjaga jiwa. Berarti berapa sih kadar nilai supaya orang itu tuh jiwanya terjaga. Ya, menjaga agama berapa sih supaya bahwa si keluarga itu nilainya supaya dia agamanya tetap terjaga, dia tidak goyah. Tidak seperti misalkan ini kan dulu sempat ramai ya masalah apa murtad gara-gara mie ya. Kalau teman-teman yang mungkin lahir yang sudah agak besarnya di tahun 2000-an itu sempat tuh ya ada kristenisasi dengan mengatasnamakan yang mengganti dengan apa? Dengan mie ataupun sembako kan gitu ibaratnya. Dapat sembako gratis tapi harus masuk dulu agama Kristen misalkan ataupun yang lainnya keluar dari Islam. Nah, jadi ada 5 unsur ini. Jadi menjaga agama, menjaga harta, menjaga akal. Akal itu berarti bisa pendidikan minimal, berarti si keluarga itu harus dapat pendidikan yang layak dan juga menjaga keturunan. Ya, menjaga keturunan. Maka lahirnya 7 dimensi hati kifayah itu makanan, ibadah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Nah ini Puskas Basnas ya. Pengukurannya apa? Standar pengukurannya yang pertama adalah kebutuhan hidup layak yang dimunculkan dalam bentuk standar upah UMP ya. Ada yang keduanya adalah garis kemiskinan. Biasanya ini berdasarkan dari BPS. Ya. Ada juga nisob. Nah, tadi kenapa sih ya nisob dimasukkan? Karena nisob ini menjadi tadi ketika penyalurannya dalam bentuk zakat, maka harus ada batas nisobnya. Karena zakat itu kan tadi hanya untuk mustahik. Mustahik itu berarti kan batasnya adalah nisob zakat. Gitu. Berarti kalau belum mencapai nisob zakat, berarti boleh tuh dapat zakat. Kalau dia lewat nisob zakat, berarti tidak boleh. Maka nisob ini dimasukkan ya harus menjadi pertimbangan. Ya. Ini ada apa? Ini ada had kifayah masing-masing ya. Ada had kifayah
individu, ya, ada hak kifayah individu, ada hak kifayah keluarga. Ya. Jadi hak kifayah keluarga ini dihitung berdasarkan satu keluarga terdiri dari 4 orang, yaitu anggota suami, istri, dan 2 anak. Ya. Nah ini ada desil. Ya, ada desil. Desil itu ada yang namanya ini nih, miskin desil 1, berarti ada istilahnya prioritas satu pendistribusian. Berarti kalau kalau ada masyarakat yang pendapatannya 0 sampai 1,5 atau masuk pendistribusian itu kan ada desil 1, 2, dan 3, berarti sampai maksimal 2,8. Berarti harusnya bukan harusnya, di apa, sebaiknya program dari lembaga amil zakat itu maksudnya ini nih, pendistribusian itu berarti ya hibah gitu, bagi-bagi habis. Karena ini nih, non fixed income, ada miskin, ada non fixed income. Non fixed income itu adalah berarti ini nih, masyarakat berpenghasilan rendah dan income-nya, pendapatannya tidak tentu. Non fixed income itu berarti tidak tentu artinya, gitu ya. Jadi kalau anggota kita nih yang penghasilannya kita kalau survei dan rata-ratanya sampai 2,8, ya berarti dia tuh sekilas memang besar gitu ya. Tapi ya berarti dia tuh sebenarnya masih rentannya bisa saja di bulan itu tuh dapat segitu, bisa juga kurang, bisa bahkan juga bisa lebih. Makanya disebutnya non fixed income. Maka untuk masyarakat level ini programnya memang disarankan, bukan pemberdayaan, tapi bagi-bagi habis saja hibah, gitu ya. Maka tidak salah lah ketika memang anggota kita ternyata setelah ditelisik ternyata banyaknya desil 1, 2, 3, 4, dan 5, bahkan 6 itu sangat jarang. Gitu ya, maka ya tidak, itulah mengapa anggota kita pembayaran angsurannya ataupun kemampuan angsurannya cukup rendah, karena memang dari tingkat pendapatannya pun ya tidak sesuai dengan usulan program yang disarankan. Ya, lalu ini nih ada prioritas pendayagunaan, maka dari desil 4 ke atas ya sampai ini nih ada namanya nisab zakat sampai desil 8. Maka pendayagunaan itu berarti dia boleh ataupun disarankan jangan program bagi-bagi habis, jangan program hibah, tapi programnya pemberdayaan. Ya, program pemberdayaan. Karena dia setidaknya sudah punya ketahanan. Ya, sudah punya ketahanan. Kalau yang di bawah ini yang tadi yang prioritas pendistribusian itu ya harus penuhi dulu kebutuhan dasarnya, jangan sampai tidak terpenuhi. Nah, di sini antara level jadi had kifayah itu 4,2 juta per bulan. Jadi, apakah had kifayah itu berarti standar rata-rata sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, berarti pendapatan gabungan suami istri itu ataupun keluarga harus minimal 4,2. Kalau di bawah itu berarti dia masih ada rentan nih untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu pertanyaan dari Kang Wildan, apakah masyarakat yang had kifayah ini yang desil 4 sampai 8 ini masih boleh dapat program zakat? Jawabannya adalah boleh. Karena batas antara batas antara mustahik dan muzaki itu adalah nisab zakat. Nisab zakat itu seperti yang di sini adalah 6,8 juta. 6,8 juta. Ya.
Ini nisab zakat nih, nisab zakat. Kalau nisab zakat ya, bahwa nisab zakat itu kan sebetulnya mah bukan bukan per keluarga ya. Kalau nisab zakat itu per orang, per orang. Cuman kalau di sini kan sudah ada ini ya, sudah ada rambu-rambu nih, ya, sudah ada rambu-rambu, ya, sudah ada rambu-rambu. Maka kalau sampai desil 8 itu sudah masih diperbolehkan untuk program pemberdayaan. Maka jawabannya sampai desil 8 masih boleh mendapatkan program yang dari kita nih. Tadi yang dana keanggotaan masih boleh. Ya. Kalau lebih, kalau desil 9 dan 10 berarti sudah tidak boleh. Tapi apakah boleh? Kalau dana zakat nggak boleh. Tapi apakah boleh desil 9 dan desil 10 itu mendapatkan program yang berasal dari dana infak sedekah? Jawabannya boleh. Karena tadi infak sedekah itu penerima manfaatnya tidak wajib yang mustahik, tapi boleh semua orang. Ya, cukup sederhana ya. Ini ingat bahwa angka-angka ini diolah ataupun berdasarkan di 2023 ya. 2023, 2024 sekarang belum apa. Tapi setidaknya ini bisa menjadi patokan ketika kita mau melakukan survei. Maka kuncinya adalah teman-teman harus bagus di survei. Harus bagus di survei. Karena survei ini adalah titik di mana kita membuktikan bahwa yang bersangkutan ini mustahik atau mustahik. Bisa saja, misalkan si calon anggota kita itu membesarkan pendapatan. Karena tahu bahwa ada yang namanya koperasi mah, kalau kita mau pinjam, ya mau pembiayaan, berarti supaya layak mendapatkan pembiayaan berarti pendapatannya dinaik-naikin. Yang biasanya dapatnya yang pendapatannya sebulan 2 juta dinaikin jadi 4 juta gitu ibaratnya. Nah, jadi tugas kita ketika apa? Tugas kita ketika ditutup. Tugas kita ketika survei untuk memastikan bahwa yang bersangkutan ini mustahik atau mustahik. Jadi atau bisa saja misalkan yang bersangkutan ini karena ingin akan mendapatkan bantuan, misalkan di proyek diajukan mendapatkan program bantuan, ternyata pendapatannya besar, gitu ya. Ternyata dia harusnya memang nggak boleh nih dapat dana zakat misalkan, tapi dikecil-kecilin, misalkan ya, kecil-kecilin. Termasuk juga kenapa sih kita harus survei untuk mengukur. Kita juga kan bisa mengukur nih bahwa oh ini ternyata ada poin-poin yang memang sebetulnya mah si orang ini tuh si calon penerima manfaat ini dia nggak memperhatikan, misalkan masalah pendapatannya memang 2 juta, pendapatannya memang 3 juta, tapi ternyata dia tidak memperhitungkan soal misalkan SPP anaknya. Padahal kan itu juga menjadi beban ya, menjadi beban. Atau dia punya hutang jangka panjang dan sebagainya. Itu juga jadi kuncinya ada di survei. Maka kenapa ketika setiap ada pengajuan program harus melalui proses survei dan wawancara untuk memastikan secara langsung. Yang keduanya harus ada komite. Komite lah yang menetapkan yang bersangkutan ini berhak mendapatkan program ataupun tidak, berhak mendapatkan dana ini ataupun tidak, ya. Jadi tadi pertanyaan, mudah-mudahan pertanyaannya yang dari Wildan sudah terjawab, bisa menjawab, ya. Jadi sekali lagi kalau sampai desil 8 itu tidak masalah mendapatkan dana zakat, ya, dana zakat. Itu karena di batas nisab ya. Ini ingat ya, ada nisab zakat ya. Nisab zakat berarti kalau pendapatannya kurang dari 6,8 per 6,8 juta per bulan berarti ini masih ingat ya, kalau nisab zakat ini hitungannya per orang ya, per orang, bukan per keluarga, bukan. Ya, maka bisa saja saya ini pendapatannya 7 juta misalkan ya,
7 juta. Sedangkan istri saya misalkan cuma 1 juta, ya berarti yang harus membayar zakat bukan istri dan saya, bukan, tapi saya yang harus membayar. Ternyata kalau digabungkan saya 4 juta, istri misalkan sama 3 juta, berarti kan jadi 7 juta tuh. Apakah kita wajib bayar zakat? Enggak. Karena tadi kalau zakat itu kan per orang ya, dinisbatkan ke satu orang, bukan satu keluarga. Ya, maka ini makanya yang DC8 kan ada yang maksimal sampai 8,1 ya. 8,1. Jadi kalau sampai ke 8,1, kalau keluarga ini tadi, ini hitungannya adalah pendapatan keluarga, bukan pendapatan individu. Keluarga berarti ya gabungan antara istri dan suami ataupun kalau memang ada anak. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tercerahkan teman-teman dan teman-teman juga paham. Kalau yang tidak paham silahkan untuk ditanyakan ya. Sekian untuk kelas hari ini. Mudah-mudahan kita disehatkan dan bertemu lagi di sesi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.